Satu ayat penting terkait identitas Yesus. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, setiap kali menjelang Natal, biasanya akan muncul narasi bahwa Yesus adalah orang Palestina. Maybe telling your family, your children about how Jesus was a Palestinian and how Christmas is a Palestinian story. Most important message that we get out this year is that Christmas is Palestinian. Make Christmas Palestinian again. That is what we want to do. So please. Saudara, ada beberapa rujukan lain pemberitaan tentang identitas Yesus ini. Saya akan bacakan. Pendeta di Bethlehem menyatakan Yesus lahir di Palestina sesuai dengan arkeologi. Lalu Universitas Gadjah Mada di Jogja menyebutkan pendiri agama Kristen seorang Yahudi yang lahir di Palestina. Bahkan media massa sekelas Indo menulis berita dengan judul Israel menyangkal Yesus dari Palestina. Ada pula profesor yang menyatakan Yesus berdarah Palestina, warga Yahudi. Kemudian penulis buku laris Reza Aslan, ia menyatakan Yesus mirip orang Palestina daripada orang kulit putih. Nah, narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang bertentangan dengan fakta sejarah. Mungkin banyak orang yang malas belajar sejarah, sehingga mereka asal comot saja dan mengklaim bahwa Yesus adalah orang Palestina. Nah, Fakta Israel ingin menjelaskan sedikit latar belakang kenapa muncul narasi seperti itu. Pertama, karena Bethlehem sekarang adalah kota milik Palestina. Sementara kita tahu sesuai Alkitab, Bethlehem adalah tempat lahir Yesus dan berada di wilayah Israel, berada di wilayah yang jelas-jelas menjadi bagian dari kerajaan Israel. Sejak tahun 1993, Israel memilih memberikan Bethlehem yang sangat penting bagi sejarah Israel karena Raja Daud lahir di Bethlehem, tetapi demi alasan agar bisa berdamai dengan Palestina, maka Israel memilih memberikan kota penting tadi, yakni kota Bethlehem. Namun tentu saja kita tahu bahwa perdamaian itu tidak pernah terjadi. Kenapa perdamaian tidak pernah terjadi? Karena memang sangat sulit berdamai jika orang tersebut atau komunitas tersebut masih anti-Israel. Nah, karena Bethlehem berada di tangan Palestina, bukan berarti Yesus menjadi orang Palestina. Sangat-sangat tidak mungkin identitas seseorang itu berubah, Bapak Ibu semua. Sangat tidak mungkin identitas saya, yang saya adalah orang Manado, Bapak Ibu saya orang Manado, marga saya, family name-nya saya adalah Rondonuwu dan Mandagi. Jadi saya memakai nama marga suami saya. Tidak mungkin saya tiba-tiba menjadi seorang Jawa misalnya. Karena apa? Karena identitas kita, suku kita, ras kita itu tidak bisa berubah. Kita bisa berubah agama. Kita bisa berubah lokasi kita hidup. Kita bisa mengubah kewarganegaraan kita, tetapi identitas kita itu tidak bisa diubah. Karena itu Bapak Ibu semua, di Natal 2024 ini, Fakta Israel ingin mengingatkan Anda semua tentang identitas Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Yesus tidak berubah. Kalau dulu Yesus sanggup menyembuhkan, sekarang pun Yesus masih bisa menyembuhkan sampai nanti selama-lamanya. Kalau dulu kasih Yesus kepada orang-orang yang berada di tengah masyarakat dan dikucilkan,
Kasih Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Identitas Yesus tidak berubah. Yesus yang Yahudi tidak mungkin menjadi Palestina. Di Wahyu 5 ayat 5, Anda bisa menemukan ayat yang luar biasa sekali karena adanya di Perjanjian Baru, di kitab Wahyu. Wahyu ini adalah kitab yang disampaikan sendiri oleh Yesus ketika Yesus sudah naik ke sorga dan dia memberikan pewahyuan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, dikatakan di Wahyu 5 ayat 5 adalah, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Bapak Ibu, yang akan membuka gulungan kitab tersebut adalah singa dari suku Yehuda. Siapa? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yeshua adalah nama asli Yesus dalam bahasa Ibrani. Yesus adalah orang Yahudi sehingga namanya pun nama dalam bahasa yang ia tak ketahui, identitas bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu jangan lupa, Yesus tidak pernah bisa menjadi orang Palestina walaupun kota Bethlehem sudah menjadi wilayah Palestina karena dikasih oleh Israel. Jadi jika ada orang yang berpendapat Yesus itu, apalagi orang Kristen, jika ada orang yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah orang Palestina, silakan buka Alkitab. Pelajari sejarah Yesus, pelajari semua nabi yang ada di Perjanjian Lama. Semua, bahkan Mazmur itu merujuk kepada Yesus atau Yeshua yang jelas-jelas adalah orang Yahudi. Karena itulah kita juga mengenal Israel disebut sebagai bangsa pilihan. Kenapa? Karena Israel dipilih untuk mendatangkan juru selamat. Israel dipilih untuk mendatangkan seorang raja di atas segala raja. Israel dipilih untuk mendatangkan seorang yang mengasihi saya dan mengasihi Anda semua. Dalam video ini, Fakta Israel memakai t-shirt dengan gambar Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sebagai Lion of Judah. Simbol singa dari suku Yehuda menunjukkan Yesus sebagai keturunan Daud. Daud yang mempunyai covenant dengan Tuhan bahwa raja yang dari keturunan Daud akan memerintah Israel sampai selama-lamanya. Dan raja itu adalah Yesus yang akan datang kedua kali. Bukan hanya menjadi raja atas Israel, tetapi menjadi raja atas segala raja dan atas seluruh dunia. Bukan hanya di Israel. Karena itu Bapak Ibu semua, Fakta Israel mengundang Anda untuk berpartisipasi, memberikan kaos ini untuk orang-orang yang mungkin belum mengerti identitas Yesus. Orang-orang Kristen yang mungkin merayakan kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi karena terombang-ambing oleh pemberitaan dunia, karena terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran replacement teologi di dalam gereja-gereja kita, sehingga mereka menjadi bingung dengan identitas Yesus. Seperti yang Fakta Israel sudah kutipkan tadi, ada pendeta di Bethlehem yang mengakui bahwa Yesus itu adalah orang Palestina. Nah, penyesatan yang seperti ini tentu sangat berbahaya dan Fakta Israel tidak ingin itu terjadi di Indonesia. Karena itu, jika Anda tertarik, silakan hubungi Fakta Israel. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris.